Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, patut berbahagia pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti acara pengajian Ahad pagi yang insya Allah terundang khusus Muhammadiyah cabang Mangli, Muhammadiyah cabang Kencong dan Muhammadiyah cabang Kasian serta jamaah setia yang mudah-mudahan kita Allah senantiasa melindungi dan memasukkan sebagai ahlul jannah. Yang kita hormati bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, pimpinan Aisyah daerah Jember, Ustadz kita Ki Haji Suharyo. Beliau adalah sesepuh Muhammadiyah yang senantiasa menyertai maju dan berkembangnya Muhammadiyah Kabupaten Lumajang, yang pagi hari ini sudah bersama kita, yang nantinya akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya. Yang kita hormati Bapak Rektor Muhammadiyah Jember dan seluruh jamaah yang hadir. Pagi hari ini kita akan memulai acara pengajian Ahad pagi. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah dengan harapan semua amal perbuatan kita mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, dan yang keempat acara inti penyampaian tausiah yang akan disampaikan Ustadz Kiai Haji Suharyo AP. Dan yang kelima adalah penutup. Marilah acara kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang bertugas, yakni Ustadz Muhammad Firdos, salah satu guru SD Muhammadiyah 1. Kepada beliaunya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus Khatib. Kemudian sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Jember yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Profesor Dr. Aminullah Hadi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Suharyo dari Lumajang yang menjadi pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Jember, bapak-bapak pimpinan dan warga, Bapak Ibu pimpinan dan warga Muhammadiyah Aisyah cabang Mangli, cabang Kencong dan cabang Kasihan yang diundang secara khusus, dan para jamaah sekalian, jamaah setia yang diundang secara umum. Jadi ada yang diundang secara khusus, ada yang diundang secara umum. Yang diundang secara umum ini ya pokoknya ada pemberitahuan tiap Ahad kedua di sini itu undangannya. Jadi tidak harus menunggu flyer, tidak harus menunggu undangan di grup atau tertulis. Ya, pokoknya setiap Ahad kedua di kantor atau di halaman kantor PDM Kabupaten Jember. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar pertama kami ucapkan terima kasih kehadiran Ustadz Suharyo membersamai kita di pengajian Ahad kedua ini. Sudah agak lama tidak hadir secara fisik, tapi kalau hadir suaranya itu setiap waktu. Jadi Pak Haryani setiap waktu. Dari sekian ini banyak subscribernya, banyak istilahnya Pak ya. Pokoknya pecinta Pak Haryo banyak. Nah, hari ini kita hadirkan di darat, biasanya di udara Pak Haryo. Kita akan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Beberapa informasi yang akan saya sampaikan secara singkat saja, karena kalau pakai ulasan nanti bisa khawatir lebih panjang dari materi inti. Pertama, pada hari Ahad yang lalu kita ada pertemuan triwulan PCM se-Kabupaten Jember di cabang Gumelar. Saya kalau menyebut Gumelar itu saya harus urut dulu salah satu menteri ya gitu. Agung Gumelar. Maka Gumelar kita selenggarakan, dan pada saat pertemuan kemarin itu di launching sebuah program baru, gerakan wakaf tunai, dinamai Dana Abadi Muhammadiyah, disingkat NADIMU, Dana Abadi Muhammadiyah. Sebenarnya program ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, hanya
sejak 5 tahun yang lalu itu beredar di kalangan terbatas, tidak disampaikan kepada publik, kepada seluruh warga Muhammadiyah. Mulai tahun ini, di tahun 1446 per tanggal Muharram kemarin, itu dilonceng untuk melibatkan seluruh warga Muhammadiyah, termasuk juga anak didik di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kalau saya menyebut anak didik, termasuk para pendidik dan para tenaga kependidikan juga. Bentuknya adalah, saya nggak tahu hari ini ada sampelnya nggak. Bentuknya adalah kupon. Ya, bentuknya yang secara fisik kupon dengan nominal 5.000 per lembar dan 10.000 per lembar. Diwujudkan kupon ini mulai tahun ini, kuponnya mulai Muharram kemarin, untuk melibatkan anak-anak pelajar-pelajar kita. Jadi kalau 5.000 kemungkinan tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat, dan ini setahun sekali. Bagi orang tuanya juga boleh mengambil yang 5.000 atau 10.000, tapi kalau 5.000, 10.000 terlalu banyak lembarannya, nanti ada yang tanpa lembaran langsung ke nomor rekeningnya. Nah, nomor rekeningnya tertulis juga di kupon itu nanti. Nomor rekening Muhammadiyah Kabupaten Jember Dana Abadi, judulnya begitu, nama rekeningnya. Jadi dana abadinya ada di belakang, karena Muhammadiyah Kabupaten Jember punya rekening yang lain ya. Jadi itu ditaruh di belakang. Monggo nanti dipersilakan. Dan sejak 5 tahun yang lalu dana abadi itu sudah terkumpul 300 sekian juta. Jadi sejak 5 tahun yang lalu sudah terkumpul 300 sekian juta. Untuk apa uang itu? Karena dana ini adalah wakaf tunai, maka namanya wakaf itu mesti berhenti, mesti mandek ya, tidak boleh dihabiskan. Maka inti dari dana itu tetap ada 300, tetapi uangnya tidak dibiarkan tidur, uangnya itu digerakkan, sebagian masuk ke koperasi Bahagiamu, ini juga koperasi milik PDM Jember, dan kami sampaikan kepada seluruh warga yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi Bahagiamu, silakan nanti menghubungi sekretariat sini. Itu juga sangat bermanfaat untuk membantu anggota-anggota koperasi dan juga bermanfaat untuk membantu amal usaha Muhammadiyah yang memerlukan. Jadi sebagian dananya masuk ke sana, kemudian sebagian lagi masuk dalam bentuk saham atas nama PDM Kabupaten Jember. Kita punya saham di SPBU Lumaas, SPBU Situbondo. Itu total saham milik PDM Jember itu 600 juta. 600 juta. Yang 500 juta itu hibah dari Unmu, yang 100 itu yang bersama-sama. Jadi ada 100, sebagian dari 100 itu adalah dana milik Nadimu. Nah, setelah uang itu dikelola sampai hari kemarin ini sudah diperoleh keuntungan, keuntungan atau manfaat, diperoleh manfaat itu sebesar 25 juta. Nah, jadi kalau uang itu dikumpulkan dan digerakkan itu ada manfaatnya. Dan sebagian dari 25 juta nanti, hari ini nanti akan kami sampaikan kepada 2 masjid Muhammadiyah dan 2 sekolah Muhammadiyah. Nanti kami sampaikan di akhir, sedang disiapkan oleh teman-teman. Kami serahkan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk voucher untuk belanja, bukan, dalam bentuk tunai. Nanti oleh takmir masjidnya terserah apakah akan digunakan untuk support kegiatan masjid. Nah, syukur kalau digunakan untuk support tenaga yang membantu memakmurkan masjid, membantu mengelola masjid ya. Apa itu marbot atau lainnya. Begitu juga yang di sekolah nanti terserah digunakan untuk apa.
kami serahkan, mungkin untuk support bagi hal-hal tertentu. Tapi sebaiknya bukan untuk program fisik. Ya. Kalau program fisik nanti mungkin cukup untuk beberapa karung semen saja. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian saya nggak tahu di Bapak Ibu ada brosur itu ya, brosur dari Lazismu Pak. Tadi belum sempat baca. Amplopnya itu saya terawang dari jauh, itu amplopnya berbunyi renovasi gedung kemanusiaan. Betul ya? Kurang lebih begitulah redaksinya. Saya terawang dari jauh ini. Belum baca betul. Ya. Di amplop nanti silakan, amplopnya boleh diisi, amplopnya boleh juga dibawa pulang, tapi yang mestinya masuk amplop bisa diserahkan kepada yang jaga di depan. Tapi kalau dimasukkan amplop silakan juga diserahkan yang jaga di depan. Ini yang dimaksud gedung kemanusiaan adalah gedung PDM yang di sebelah rumah ini. Jadi ini gedung Bondoyudo nomor 7. Rumah sebelah ini rumah dinas Bank Mandiri, bukan milik kita. Kemudian ini nomor 9, di sebelahnya lagi nomor 11 itu milik kita, milik PDM Jember, dan sekarang sedang direnovasi sejak kira-kira 1,5 bulan yang lalu dan masih terus berlangsung. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu bagi yang hari ini berminat berdonasi boleh. Kalau tidak sempat hari ini amplopnya dibawa pulang karena di amplop tertulis nomor rekening. Betul, ada nomor rekeningnya? Betul. Kalau nggak ada nanti minta dicatatkan di petugas di depan. Ada ya? Ada ya. Nggak ada? Oh ada ya. Ada itu Pak. Jadi dana itu nanti dananya adalah dana Lazismu. Rekeningnya rekening Lazismu. Tapi Lazismu itu punya 3 rekening. 1 rekening zakat, 2 rekening infak. Nah ini yang masuk rekening infak. Kemudian yang ketiga ada rekening kemanusiaan atau humanity. Itu rekening yang dimiliki oleh Lazismu. Kenapa disebut gedung kemanusiaan? Karena teman-teman kita angkatan muda yang berada di Lazismu, di IPM, IMM dan MDMC itu memang berkantor di sana. Nah, ambulannya ada di sana, mobil lapangan itu yang bawa perahu karet itu ada di sana. Maka kira-kira itulah sehingga dinamai gedung kemanusiaan. Meskipun itu nama populernya saja, bukan nama resminya, bukan. Nama resminya Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember gitu. Hanya bukan kantor ya, kantor Muhammadiyahnya di sini. Itu Bapak-bapak sekalian. Kemudian di brosur satunya lagi itu mungkin macam-macam produk Lazismu. Salah satunya adalah tabungan kurban. Insya Allah ada, betul? Yang coklat itu? Coklat atau orange itu ya. Itu tabungan kurban, ini adalah membantu kita, membantu Bapak Ibu bagi yang kemarin menyesal atau getun sudah masuk bulan Dzulhijjah ternyata tabungannya habis gitu ya. Enggak bisa kurban, maka silakan menabung mulai dari sekarang, masih ada waktu 10 bulan menuju Idul Adha nanti. Maka di situ ada macam-macam format kurban, ada kurban dalam bentuk daging dikalengkan nanti produknya setelah kurban itu menjadi daging yang dikalengkan, yang itu bisa bertahan cukup lama, lebih dari 1 tahun bisa diprioritaskan untuk untuk bantuan kemanusiaan terutama bagi wilayah-wilayah yang terkena musibah. Itu antara lain situ. Apakah sohibul udhiyat, sohibul kurban dapat bagian nggak? Dapat. Dapatnya nanti berbentuk daging sudah matang dalam kaleng. Ada yang kurban konvensional dalam bentuk ya hewan kurban kemudian disembelih di tempat itu dan nanti dibagikan dalam bentuk daging segar. Ini kita berbicara tentang kurban masih dengan fikih yang lama. Hari-hari ini muncul fikih baru tentang kurban. Muncul dan diperkirakan nanti tahun 2050 akan banyak orang menerapkan. Sekarang mulai dibicarakan, tahun depan barangkali lebih banyak lagi orang berbicara
tentang kurban yang konvensional. Nah, nanti ada fikih baru. Kenapa kok ada fikih baru? Fikih itu dinamis. Nah, nanti pengajiannya di tempat lain atau di kesempatan lain mengaji fikih tentang kurban. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu menjadi warga Muhammadiyah itu enak. Kesempatan untuk berderma itu sangat banyak. Ya. Jadi sangat banyak. Karena Muhammadiyah sudah terlanjur dikatakan sebagai organisasi yang paling kaya. Kemarin uangnya berapa kemarin? 15 triliun. Jadi 15 triliun itu kenapa begitu kaya? Karena para anggotanya adalah para dermawan. Para anggotanya adalah orang-orang yang suka memberi, bukan suka menerima atau suka meminta. Suka memberi, sehingga dana terkumpul sekian banyak. Oleh karena itu ini di cabang-cabang Muhammadiyah banyak sekali pembangunan dan walaupun perlahan tapi pasti terus berjalan. Paling dekat dengan kita ada Kaliwates. Dari Kaliwates ada yang hadir? Ini ketuanya ada di sini. Tokohnya, tokoh Kaliwates ini tiada henti membangun. Sekarang sedang membangun SD Muhammadiyah Kaliwates, SD Hamka mereka menyingkatnya. Tahap kedua Pak ya. Gedung yang kedua. Kalau pembangunannya tahap yang kesekian, tapi gedungnya tahap 2. Tidak menolak donasi, Pak ya. Tidak menolak donasi. Ini yang paling dekat sini. Yang agak jauh Pak Wuluhan, kemarin kami datang ke Wuluhan juga. Pembangunan masjid sedang berlangsung. Kemudian masjid lagi di Paleran juga sedang berjalan. Kemudian mana lagi yang sedang bangun ya? Kriya Mangli ini. Watu Kebo pembangunan apa kemarin? OTK. Pokoknya kalau disebut ini bisa habis waktu pengajian untuk menyebut proyek-proyek Muhammadiyah. Intinya tidak ada yang berhenti di Muhammadiyah untuk membangun, dan karena itu ruang bagi Bapak Ibu untuk berdonasi, berinfak sangat terbuka luas. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Suharyo, perkenan beliau untuk bisa membersamai kita dalam pengajian. Kami persilakan nanti Pak Haryo sepuasnya atau sebanyaknya atau secukup-cukupnya. Tapi bukan secukupnya, cukup itu nilainya C, bukan. Secukup-cukupnya. Jadi sampai merasa wah ya sudah. Gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, terutama tadi cabang-cabang yang diundang secara khusus. Ini maksudnya undangan khusus itu pancingan saja Pak. Jadi jangan menunggu diundang khusus. Jadi setelah diundang khusus berikutnya undangan umum. Gitu. Jangan khawatir kekurangan tempat duduk. Nah, hari ini tempat duduknya masih ada celah-celah dan di belakang masih ada kursi. Pernah kita kekurangan kursi, tapi di atas masih ada ruang aula dan ada monitornya di atas. Oleh karena itu enggak perlu khawatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah, berbahagialah kita sebagai warga Muhammadiyah, karena kita senantiasa mendapatkan berita-berita gembira, berita-berita yang menyenangkan, karena pada akhirnya kita semuanya insya Allah berjamaah di surga bersama-sama. Berikutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Suharyo. Tidak asing lagi, beliau adalah sesepuh Muhammadiyah Kabupaten Lumajang yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang saya muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, Bapak Ketua Profesor Aminullah, dan para undangan sekalian, Ibu-ibu Aisyah yang jarang ditoleh karena tempatnya agak ke samping. Saya perhatikan dari pembawa acara yang kiroah, yang sambutan jarang noleh ke ibu-ibu. Jenengan buatan tersinggung tak Bu? Buatan. Ini mestinya mimbarnya agak miring ke situ. Karena ada tipe orang kalau tidak melihat itu tidak puas. Ada hanya cukup mendengar. Maka kalau ada cabang yang diundang tidak datang itu tipenya tipe mendengar. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini bisa bersua di tempat hebat ini. Jember memang selalu terdepan. Rumah sakitnya sudah jalan, pasiennya katanya antara 20 sampai 30 per hari. Kalau pasien banyak saya justru gelisah. Berarti masyarakatnya nggak sehat. Saya pernah ditanya ketika mendirikan rumah sakit Lumajang itu, apa doanya supaya sukses? Tidak apa doanya. Kalau berdoa, ya Allah mudah-mudahan pasiennya banyak, itu kan dolim. Iyalah dolim itu, mendoakan orang sakit supaya datang ke rumah sakit kita. Doa yang paling tepat bagi warga dan pengurus atau pimpinan Muhammadiyah itu, ya Allah mudah-mudahan banyak orang sehat dari rumah sakit Muhammadiyah. Itu positif doanya. Banyak orang sehat dari rumah sakit Muhammadiyah. Masa apa doa? Tidak podo. Itu tidak podo itu Pak. Itu mengandung hal-hal yang sifatnya positif. Sakit kan nggak bisa dihindari. Dan tubuh kita itu wajib sehat, punya hak sakit. Sehat wajib, maka olahraga. Tapi belum tentu orang yang olahraga terus kemudian sehat. Ada meninggal dunia pas saat olahraga, ada di Lumajang itu bulu tangkis Pak. Nyemes dikeraskan gitu langsung geblak. Dihitung mbek kancane 1, 2. Dikira guyon mati temenan kok dihitung. Jadi olahraga tidak jaminan menjadi sehat. Tapi olahraga adalah sebuah keharusan karena tubuh kita punya kewajiban untuk sehat itu. Tapi ketika sakit itu haknya. Maka tubuh itu kalau sudah menuntut haknya, kita yang punya tubuh tidak usah mengeluh. Memang haknya, ya alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah. Sekali-kali kita bersyukur ketika ada sesuatu yang nggak nyaman. Warga persyarikatan harus bersyukur ketika mengalami hal yang tidak nyaman. Sekali lagi Pak, jenengan terhantuk kaki batunya, kakinya terhantuk batu. Ibu-ibu apa yang diucapkan Bu? Innalillah. Itu kuno Bu, tidak berkemajuan namanya. Kaki terhantuk batu itu ucapan alhamdulillah. Itu yang berkemajuan begitu. Alhamdulillah, kenapa? Karena setiap sesuatu yang terjadi itu atas ketetapan Allah, likulli syai'in biqada'illah. Dan kalau sudah ketetapan Allah pasti baik. Mungkin kita kalau nggak diingatkan oleh Allah, itu kemudian berlebihan hidup kita. Tidak ada kesadaran bahwa hidup itu ada batasan-batasan yang harus kita alami. Baik, saya tadi tertarik sambutan Pak Prof itu tadi. Nah kok banyak ya uangnya Muhammadiyah, 15 triliun. Saya tanya, di mana uangnya sekarang? Ya, di sosmed. Di catatan-catatan resminya segitu. 15 triliun itu kalau dibawa ke sini dalam bentuk ratusan ribu, kira-kira halaman nggak cukup. Ya, banyak orang kemudian meninggal karena kerubuhan duit.
Dulu ketika yang Madalan mendirikan amal usaha pendidikan itu kan nggak kuat bayar, Pak. Gurunya cuma berapa, bayar bulanan nggak mampu, akhirnya lelang lah kekayaannya. Sekarang sudah nggak terbilang, dan itu terus bertambah dalam dan luar negeri terus bertambah. Dan insya Allah tadi saya katakan di Masjid Al-Qalam itu yang Madalan sekarang tinggal kipas-kipas mawon. Ya Allah, ganjaran ting gitu masuk dari Jember ting, dari Mangli ting, dari yang terjauh, undangan khusus yang jauh. Jadi pahalanya Madalan itu nggak terbilang sekarang, Pak. Siapa nggak cemburu melihat beliau? Kita diundang saja kadang nggak datang. Baik, saya Mas Abal ya. Kalau dulu saya panggil Mas Heni Siswanto, sekarang Abal. Apa Heni Siswanto? Ditanya apa temanya? Apa temanya? Kayaknya Jember ini wis nggene ilmuwan, agamawan, dermawan. Pokoknya yang wan-wan semua. Termasuk terakhir Tangini Awan. Ya. Saya sekenanya bilang, menghayati dan mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh. Itu saja. Kata Yusuf Qaradawi itu, Bapak-Bapak sekalian, kewajiban umat Islam kan ada 5. Pertama itu mengilmui Islam ini secara utuh, secara komprehensif. Supaya Islam itu tidak mahjubun bil muslimin, tidak ditutup oleh pemahaman orang Islam sendiri yang mungkin belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang luas dan komprehensif. Contoh Pak, tadi Pak Prof kan bilang nanti akan ada fikih baru. Ono maneh Muhammadiyah fikih baru. Wong begini saja loh Pak, kita ini diarani neko-neko kok bisa. Ngopo Muhammadiyah itu? Sembayang bolak-balik di jamaah. Pernah rombongan Lumajang di Lamongan. Habis sholat maghrib langsung berdiri jamaah. Ada orang Lamongan yang penduduk asli itu langsung ikut jamaah. Isya kan di kosor Pak nggih. Nuwun sewu, rada kasar ngomongnya. Iki salat cap taek iki. Sombah Isya apa mek 2 rakaat. Tapi bagi Muhammadiyah kan biasa begitu nggih. Lunga titik nang Mangli di jamaah. Bahkan saya punya teman dari Tanggul itu dulu Pak, Ramadan Pak, Tanggul ke sini, musafir katanya nggak poso. Lah sampean kok marung Mas? Ramadan lagi. Loh aku kan musafir. Tanggul berkemajuan betul ini. Ya, mengilmui Islam itu menjadi tantangan ke depan buat kita semua. Jangan pernah merasa sudah mentok Islam kita dari sisi pemahaman, karena Islam masih banyak yang belum kita buka. Ada selipan-selipan terselip di situ pemahaman-pemahaman yang belum kita miliki. Maka Muhammadiyah itu kan melayani sekujur tubuh. Kepala dilayani dengan pendidikan yang maju. Sampai kalau saya lihat itu Pak, Muhammadiyah kok balak-balik juara, tapi bukan sekedar nasional tapi internasional. Kok bisa? Lah orangnya ya gini-gini kok. Nek ngumpul gini kan kita tahu Muhammadiyah itu. Ya gini-gini itu kan. Kan enggak ada yang hebat banget, biasa mawon nggih. Atau biasa hebat. Karena sama-sama hebat kemudian menganggap biasa orang hebat. Internasional loh Pak. Termasuk Unmu Jember kan sudah mulai naik peringkat ke regional, nasional, alhamdulillah. Walaupun rektornya Cedak Semeru, rumahnya kan Penanggal beliau, dekat Semeru. Tapi kalau memimpin sesuatu persyarikatan itu nggak pernah yang orang Muhammad itu nggak pernah menganggap enteng sebuah amanah. Semua digarap dengan serius, perencanaan yang matang.
Tadi saya tanya terus pun di SPBU yang di situ Bondo, alhamdulillah Pak Rio gitu, sudah mendatangkan hasil. Berapa? Nah ini katanya. Berarti elek saya kemarin. Elek berapa? RUPS kemarin itu dapat 300 lah banyak. Yang ini kilo memedia. 300 juta lo elek. Satu sisi wis oleh untung, ada brosur-brosur lajismu sini. Gak tahu leren, kita ini berbuat baik. Karena Allah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada hambanya yang suka berbuat baik. Target lajismu di sini saya kira tidak ada yang kecil. Lumajang saja kota kecil, targetnya untuk tahun ini 3 miliar. Kota kecil targetnya besar. Dan itu kalau kita hitung sebenarnya potensi zakat itu masih 20 miliar yang belum tergarap. Bahkan kami kemarin ngerekrut ada mantan asisten Pemda itu masuk sebagai pengurus Nazismu bilang, ini masih banyak loh. Nanti kalau kita bisa lobby-lobby kepada pejabat publik di sini. Dari APBD saja yang itu dikeluarkan 2%-nya. Wah, masih banyak Pak yang belum digarap. Itu Lumajang Pak, kota kecil, kecamatannya cuma 21. Di sini 31. Ini kalau nggak dipecah loh Pak, karena sebentar lagi kan ada pemecahan kabupaten. Jadi nanti Pak Prof ketuanya terbatas karena perpisahan dipisah itu ya. Tidak lagi 31 kecamatan. Dan bagi Muhammadiyah berapapun yang penting buat yang terbaik. Mengilmui Islam. Ada orang yang merasa ilmunya sudah cukup sehingga tidak mau menerima masukan dari orang lain. Pemahamannya sudah itu yang ada. Tidak kontekstual. Kalau ada orang bicara yang macam-macam menurut pandangannya itu wes bid'ah anyar wong iki. Dulu ada TBC, Pak. Nggih. Takhayul bid'ah khurafat. Sebenarnya TBC itu sekarang ditambah C-nya bukan khurafat, Pak. Komputer. Ya baca komputer aja, komputer. Kan ada orang yang tidak atau belum mengikuti perkembangan zaman karena faktor usia. Banyak sekarang di dunia pendidikan juga begitu, guru-guru yang senior-senior kalau nggak mau dikatakan sepuh. Tadi kan saya dikatakan sesepuh. Saya tadi tanya kepada Prof, usia berapa masuk kategori sesepuh itu? Perasaan saya kok si enom kayak. Yang sesepuh di sini Prof Aminullah 64 nih, 64 jenah. 65 apa 64? Saya kan baru 63. Tiara di pemuda ya tersinggung. Cuma cita-cita saya dalam hidup ini yang belum terbentuk dengan baik. Yai Manap itu pernah punya cita-cita Pak, Ketua PDM Lumajang itu. Napa cita-citanya dengan Yai? Kula kepingin meninggal wonten mimbar. Kepingin pas ngisi pengajian, memberikan tausiah, mengungkapkan dalil-dalil Quran. Kemudian Israel datang dicabut rohnya di mimbar. Indah banget. Nggih. Jantungan. Bapak-bapak, ibu-ibu jenengan kepingin nopo saya cita-citai dalam hal meninggal saja nopo? Ndak pernah cita-cita. Sak karepe Israel ngoten mawon nggih. Ibu-ibu ya napa Bu cita-citanya Bu? Ya napa? Husnul khotimah. Ya napa husnul khotimah itu? Itu kata-kata yang sudah sangat terkenal Pak, husnul khotimah sampai jadi namanya orang. Tapi gimana wujud husnul khotimah itu, bagaimana ikhtiarnya, bagaimana itu kan perlu dioncei. Ya ternyata begini Bapak Ibu sekalian, ada pensiunan dokter di Jakarta Timur itu melakukan survei kecil-kecilan terhadap apa yang beliau lakukan. Beliau itu senangannya dampingi orang yang kondisi nazak. Kalau bilang nasa, ono sing dredeg, ono sing kepengin tahu gitu. Yang dredeg yang sepuh-sepuh.
Padahal muda pun kadang-kadang ada yang meninggal. Dari 1000 orang yang dituntun dengan mengucap la ilaha illallah, yang bisa mengikuti dengan fasih itu 70 orang. Coba 1070. Niki mboten-mboten-mboten. 70 itu dicari lebih tahu, lebih dalam lagi. Apa sih kebiasaan rutin mereka itu? Kok lancar mengucap la ilaha illallah? Niki Bu husnul khotimahnya Bu di sini nggih. Ya. Nggih, diingat-ingat nggih Bu. Pertama, 70 orang itu punya kemiripan perbuatan, perilaku. Pertama itu orangnya istiqomah menjaga sholatnya. Masuk Pak. Kalau ada adzan masih melanjutkan rokoknya? Enggak apa-apa, teruskan Pak. Kalau nanti la ilaha illallah atau angel gara-gara jenengan nerus rokoknya itu. Bahkan bukan hanya itu Pak Ustaz. Menurut Nabi, orang yang sholatnya benar itu dari sisi waktu, as-sholatu ala waktiha, walaupun itu kemudian diterjemahkan sholat tepat waktu itu, ada yang mengatakan di awal persis, di tengah, terakhir, yang penting tidak telat. Itu fikih baru ya begitu gitu. Bapak-bapak sekalian, jenengan ikut yang mana dari ketiga kategori itu Pak? Awal waktu nggih? Dan rekomendasinya begini. Di awal waktu itu sebenarnya bukan dadak begitu adzan kemudian baru akan wudhu. Begitu akan masuk waktu sholat, siap-siaplah kita dengan berwudhu dulu. Dan wudhu bagi warga persyarikatan, wudhunya dengan penghayatan. Maka tema kali ini kan menghayati Islam dan mengamalkan secara utuh, dengan hati yang utuh. Wudhu yang benar itu Bapak Ibu sekalian, menurut saya ya bukan menggarami lautan, karena ini kan saya penasehat di PDM itu. Apalagi tadi katakan sesepuh. Sesepuh itu boleh bicara apa saja Pak. Enaknya jadi sesepuh begitu. Wudhu yang benar itu kata Yusuf Kala, wudhu yang dihayati. Dan ada pesan-pesan di dalamnya. Ketika kita basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim. Tangan itu kita sucikan, bukan sekedar dibasahi, atas nama Allah yang Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Enggak bener orang ahli sholat, ahli wudhu, kok nempilingan cucu, anak dan seterusnya. Apalagi istrinya ditempelin. Berarti wudhunya tidak benar. Jangan berharap husnul khotimah. Tidak benar juga seorang istri kemudian suaminya terlantar sampai lapar karena tidak dimasakkan. Ya. Masih husnul khotimah Bu? Masaklah tepat waktu. As-sholatu ala waktiha, termasuk masaklah tepat waktu. Seneng bapak-bapak Bu. Ini loh pengajian sing apik ngene iki katanya bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Rasul menyatakan secara eksplisit bapak yang baik, suami yang baik, suami yang santun kepada anak dan istrinya, keluarga yang baik, keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik. Wudhu Pak. Solusinya pada wudhu yang dihayati. Kemudian baru berkumur. Ada penghayatan dan cita-cita tertinggi dalam hidup ini, bahwa hidup ini harus bisa menjadi orang yang pintar bicara dengan kriteria apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan orang Muhammadiyah itu menjaga ininya itu betul-betul Pak. Tidak gampang membuat statement, walaupun di grup itu dipanas-panasi enggak terpancing. Di Jember kan grup PDM dan PCM itu teduh. Bahasanya ya Allah, Jember memang luar biasa. Yang luar biasa. Bagus lah, bagus.
Walaupun panas masih di grup saja, di luar ketemu guyu. Memang bahasa tulis itu tidak ada perasaannya, Pak. Jenengan kalau membaca dan menulis itu jangan baper, jangan bawa perasaan. Baca WA, kok ini kali ngelarang hati, jangan begitu. Sing nulis lho Pak mbek gluntung. Bahkan mari nulis lali. Kok jenengan terus nyimpen kalimat itu seolah-olah itu adalah firman Allah gitu. Maka tadi saya ingatkan di Masjid Al-Qalam itu para khotib di sini hati-hati kalau berkhutbah. Karena perasaan dari jamaahnya itu beragam. Berangkat dari rumah nggak sama. Ada yang habis tukaran dengan istrinya baru Jumatan. Dongkol hatinya Pak. Nyonyaku tidak jelas. Kati tak pegat iki wis kadung di anak. Kata pegat ngomongnya kok nyelekit tok. Berangkat ke masjid, adzan, khotib naik mimbar, kan sudah naik mimbar kon khutbah. Muring-muring khotib Pak. Jamaah dintekno. Kacuan ke teman, tak entekno wis jamaah wis mang apa wis tak garap wis. Lah khotbah kok garap wong itu loh. Itu tanda bahwa dia kehabisan bahan. Muring-muring kata jamaah yang tadi mari murid diuring-uring nyonya itu. Lah ya urip kok koyo ngene yo. Katinang swarga kok soro temen. Di omah digegeri nyonya, nek kene digegeri khotib. Coba teman sebelah ini Pak. Sudah pulang bersama Bapak di surga. Iya kan? Pokok surga tok. Awake dhewe kan neraka mawon. Sing diomongno neraka dadi kok panas ngene dadi wong Islam gitu. Sekali-kali jenengan kemas yang indah-indah seperti Rasul. Rasul itu kalau bicara surga, seluruhnya kepingin segera mati Pak karena terhipnotis oleh penjelasan beliau. Begitu Rasul menjelaskan soal neraka, banyak yang menangis, nggak siap menghadapi siksa neraka. Begitulah penjelasan itu mestinya. Apa dewe neraka tok situ. Saudara-saudara, telat 5 menit neraka loh. Sebab wis gak nglakoni pisan memang wis telat 5 menit kok neraka bawis. Begitu Bapak sekalian. Penghayatan terhadap agama itu memang harus total. Dan itu kita tarik kepada kehidupan sehari-hari kita. Ternyata agama itu mewarnai, melandasi perilaku hidup kita dalam setiap jengkal kehidupan kita. Ada orang yang kesengsem pada Islam ini karena orangnya baik-baik, berakhlak, disiplin ibadahnya dan seterusnya. Ada seorang sahabat saya itu Pak Kristen Pak Mario, boleh saya masuk Islam? Loh, ya boleh. Tapi sebelum saya masuk Islam tak takoni sih. Apa alasannya kok kepingin mlebu Islam? Wong Islam itu disiplin Mario. Lek ono adzan langsung berangkat. Batin saya kita Pak sing sing diwasi tempat saya ngapi. Ada kan Pak adzan apa-apa ndak krungu kan ada ya. Akhirnya saya tuntun baca 2 kali syahadat itu. Dia kemudian kasih penjelasan tambahan, keterangan begini. Disiplin itu saya lihat ketika ada adzan Baryo, gak peduli sing nyeluk lho, adzan iku sapa? Arek cilik ya budal, kuru budal kata dia. Lemu budal, watuk-watuk budal. Itu menunjukkan bahwa orang Islam itu terpanggil dengan kumandang adzan itu. Itu memang orang Islam yang berkemajuan begitu. Orang sukses itu kan sudah tertera dalam adzan. Kalau kita kepingin sukses, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, awalilah dengan mengakbarkan Allah dalam hidup itu. Kita besarkan Allah dengan seluruh pengaruhnya. Orang yang membesarkan Allah
tidak pernah was-was hidupnya. Tidak pernah khawatir nggak dapat rezeki. Wong Allah Maha merencanakan, Allah Maha mendesain, Allah Maha mengatur, Allah yang Maha mengeksekusi. Gusti Allah mboten tego Pak melihat kita hambanya ini hidupnya terlunta-lunta, kekurangan, kemudian menjadi orang yang lemah. Bahkan Allah menyatakan menurut Nabi adalah al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minina dhaif. Orang iman yang kuat itu baik dan lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Ngeten nggih Pak nggih. Saya perhatikan dulu jam saya, Pak. Sampai jam berapa nanti? Jam Ojo guyon, Pak, ojo guyon. Jam 9. Enggak, saya karena pernah di Banyuwangi itu disemprit Pak oleh takmirnya. Di Banyuwangi ya. Disiplin karena Yah Madalan dulu kan ke sana pertama kali sebelum ke Jember. Saya ceramah lebih 2 menit Pak langsung ditegur pakai surat resmi. Waktu sudah lebih. Iya. Wis tak kira-kira wisan iki. Aku budal teko Lumajang lho 6 jam. Betul kene lebih 2 menit delingno. Bapak sekalian, besarkan Allah dalam hidup ini supaya kita benar-benar bergantung kepada Allah. Kita itu ringkih Pak, ringkih. Bu, ringkih. Walaupun jenengan sugih paling terbatas. Tidak akan mengalahkan orang kaya yang ada di Saudi, usianya 83 tahun, uangnya kalau dirupiahkan 87 triliun. Kalah Muhammadiyah Pak. 15 triliun itu di sosmed. 87 triliun itu dia akhirnya mengumpulkan 5 anaknya. Nduk, nak, le, bapak iki kok bosen yo ngitung duit. Ben isuk tangi turu ngitung duit. Sampai kate turu dak mari jan ngitung duit. Sing enak duit iku dumen sak duluran yo. Ini wong Arab sing pinter Jawa, Pak. Dumen wis bapak njaluk didik ae. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini doa kita itu kadang-kadang enggak transparan itu apa? Minta rezeki dok. Nek dikabulkan rezeki sebanyak itu ternyata capek. Jadi kalau ada orang kok kepingin doanya kepingin tambah rezeki terus, berarti dia belum pengalaman pernah sugih. Iya kan Pak? Termasuk jenengan, saya terus terang aja. Termasuk saya, doanya itu merzukni gitu mantep. Itu berarti belum pernah sugih Pak. Atau definisi kaya itu tidak diperluas sebagaimana Nabi menyatakan inna ghina nafs. Sesungguhnya yang disebut dengan kaya jiwa, bukan materi uang saja. Kan ada di Tulungagung ya. Tulungagung itu orang sugih gitu. Saya kemarin cross check ke teman-teman Tulungagung, tapi tidak seluruhnya benar sih. Tapi ketika takmir masjid merenovasi masjid, dia sambutan, alhamdulillah hari ini dimulai renovasi masjid, total kebutuhan 6 miliar, kata takmirnya. Alhamdulillah kas masjid sekarang terkumpul 18 juta. Niku lek menurut jenengan termasuk orang punya keberanian apa nekat Pak? Nekat. 18 juta obsesinya 6 miliar. Menurut saya bukan nekat, bukan keberanian, orang yang bercita-cita besar. Orang yang bercita-cita besar, seluruh potensi yang ada di sekitarnya menjadi tim mensukseskan cita-cita itu. Ada seorang yang kemudian mendekat, itu namanya Pak Trimo. Kalau kok tertarik nggih sambutanipun jenengan. Lho napa? Lah nggih wong badhe renovasi 6 miliar kok enggak ada 18 juta niku ya napa. Ya napa lek kula bantu mawon. Oh nggih. Angsal. Nuwun sewu jenengan badhe bantu pinten?
Nggih, kersane cepet mantun. Kula bantu sedasa. Lho sedasa napa niku? Sedasa miliar. Ya napa lek jenengan takmiri terus dapat informasi seperti itu, ya napa jenengan perasaane, Pak? Napa mboten jungkel sujud-sujud. Sujud syukur sampai suwe ngoten. 10 juta kan sosok, Pak. Tapi bangunan ternyata enggak segera beres. Ditambah lagi sampai terakhir total 80 miliar dari dia. Jeragan Shanghai. Kacang kecil-kecil yang di dalamnya kacang yang dibungkus itu ya, tepung dibungkusi plastik. Kecil-kecil tapi amalnya besar. 80 miliar. Tapi ini yang saya masih kontroversi, katanya kemarin tiba-tiba memberikan tambahan kepada Muhammadiyah sana 12 SPBU diberikan kepada persyarikatan. Insyaallah dalam waktu dekat saya tak ngecek lagi ya, bener apa enggak. 12 SPBU itu banyak, Pak. Unmu Jember punya 1 di situ Bondo. Ya Allah gitu ya. Tapi katanya Pak Prof tadi enaknya menjadi Muhammadiyah begitu. Seneng tok wis urip gitu. Mendengar informasi tambah gedung, nek tak sebut gak mari sambutan sampai kok sore gitu ya. Ya ikut keterlaluan juga Pak. Mosok sampai sore gak mari, Pak. Itu kan hiperbolis, gak apa-apa. Menghibur kita supaya bahagia. Besarkan Allah dalam hidup ini. Itu adzan. Kemudian yang kedua, buat komitmen yang kuat bahwa diri kita itu tidak akan mengakui kekuatan hebat selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kumandang adzan itu menyadarkan buat kita bahwa kita ini, Pak, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita membuat sebuah persaksian dan itu akan mengimplikasi pada kehidupan. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan gratis. Persaksian itu ada resiko-resiko dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di tahap-tahap awal itu kan teror, ancaman, bahkan secara fisik dialami oleh sahabat dan oleh Rasul Muhammad SAW. Hijrahlah ke Taif, ke Madinah. 10 tahun balik lagi ke Mekah sudah 13.000 orang. 10 tahun 13.000 orang. Maka saya ada WA dari Watu Kebo. Pak Rio, cita-cita dapat suara berapa pemilu kemarin? Mulai cita-cita sebanyak-banyak. Wong Nabi Pak Rio 10 tahun lihat 13.000 gitu. Wong Watu Kebo. Mana tuh Watu Kebo tadi? Oh, tadi bukan jenengan yang WA saya, bukan. Buat komitmen persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan seluruh resiko dari tantangan itu, kalimat itu. Jadi kalau kita sudah asyhadu an la ilaha illallah, maka la ma'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah dalam hidup ini kecuali dipanggil oleh muadzin dengan senang hati menjawab. Enggak usah maido muadzin, Pak. Sopo adzan? Suaranya keprek. Ada yang tidak keprek tapi perempuan. Di Lumajang ada dua musola, Pak. Laki-lakinya enggak adzan-adzan, wong wedok nekat adzan. Itu gemuruh itu. Loh, kayak wedok apa nih? Kayak wedok ndelok wong adzan. Coba. Ora kenemen wong adzan ditelok. Begitu nyampe di dekat musola, oh iya wedok tiba, ayo mulai Mas. Muadzinnya itu tersinggung, Pak. Rek, wong, aku adzan duduk kanggo delok-delokan iki. Akhirnya gara-gara yang adzan perempuan musolanya penuh. Ini rekomendasi pertama. Kalau ada musola dan masjid Muhammadiyah kok sepi, angkat muadzin perempuan. Tapi ini guyon, Pak, jangan sungguh-sungguh. Karena orang Muhammadiyah itu kadang-kadang kurang guyonnya, Pak. Kurang guyonnya. Angger ngomong mesti serius. Dikira itu kebenaran. Ini kan ngomong begini ini kan sekedar membuka
pemahaman kita yang sudah sama-sama, Pak. Bukan sebuah doktrin. Anu jare Pak Aryo kok nadan wae wong wedok sing nadan. Kan payah lek gini carane, Pak. Sing kate ngisi pengajian meneh ya wegah, Pak, wedi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, bagaimana kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad, Pak? Monggo Pak, ini tadi sudah ada acara kata nggih, selamat bertugas. Ternyata Nabi Muhammad itu orang yang diprotek oleh Allah mulai dari kecil. Lahirnya tanpa bapak ibu, itu mengandung maksud yang sangat dalam bahwa anak ini besok sudah selesai persoalan rumah tangga keluarganya, nggak akan nangis kepada orang tuanya tentang kematian orang tuanya karena sudah selesai. Maka anak yatim piatu LKSA yang sekarang kita miliki itu berikan pemahaman bahwa anak yatim itu bukan diterlantarkan oleh Allah, justru akan diangkat derajatnya seperti Rasulullah menjadi utusan Allah. Dia posisi yang yatim piatu masa kecilnya. Kami pernah mengadakan reuni, Pak, alumni panti asuhan yang ada di Lumajang itu, yang datang apa, Pak? Ada Jenderal Purnawirawan, dulu alumni panti asuhan di situ. Jenderal, kan sukses. Oleh Muhammadiyah dikenalkan dengan simbolnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jenderal. Ada juga jenderal yang gara-gara temblek lentung gimana? Ada seorang ibu yang itu orang Muhammadiyah juga. Jadi kalau jenengan kepingin punya putra jenderal, ya pelajari soal filosofi temblek lentung. Ceritanya itu ibunya jahit, anaknya nangis. Apa sih nak kok nangis? Niki Bu gitu, nduding kakinya. Ternyata ada temblek lintungnya. Wajar kan anak kena temblek lintung nangis itu. Ibunya bijaksana. Oh gitu nak, serbet dibuat. Wis ibu jahit loh, nggih. Selang beberapa nangis lagi. Apa sih nak kok nangis maneh? Bu temblek lintung sing mau temblek akan malih teng sikil kula. Kita nek jenengan ngoten ya napa Bu? Ayo. Ngono jarine husnul khotimah. Urusan temblek lentung mau dereng beres kok. Oh iya. Kemudian dicari oleh ibunya bijak banget ibunya, dia ngambus-ngambus kayak kucing ngoten, Pak. Mencari temblek lentung yang dia lempar tadi. Jadi kalau saya ngisi pengajian nggak usah dicatat ya Bu, mboten intine jane. Dicari kemudian tempelkan lagi. Wis lho nak, wis tak tempel mana lho. Nggih. Ibu katanya jahit gak mari-mari jahit kok. Nggih. Baru duduk kletek nangis lagi. Apa sih nak kok nangis saya? Ibu gak mari-mari lho jahit. Itu ada dalam sebuah buku di cover depan tuh baliknya itu, Pak, kekuatan doa. Kata ibunya, Pak, mungkin sudah jengkel tingkat dewa. Wis pegel, wis puncak. Bilangnya begini sang ibu, walah nak, gak apa-apa awakmu ganggu ibu ya nak, pancene jek cilik, ibu maklumi. Tak dungakno ya nak, awakmu sok gede tadi jenderal ya nak. Coba kalimatnya indah. Sok gede tak dungakno jenderal. Ternyata katanya orang Jawa, Pak, ono malaikat lewat. Masuk malaikat melaku tahu malaikat. Malaikat lewat dikabulkan doa ibu itu menjadi Jenderal Subagio HS Purnawirawan. Jenderal Subagio pernah dengar kan, Pak? Ya itu orang Muhammadiyah itu, Pak, gara-gara temblek lentung. Saya berani mengucapkan walaupun ada orangnya karena di buku sudah disebutkan seperti itu. Ibunya mendoakan agar anaknya menjadi jenderal di saat jengkel hatinya kalimat mutiara yang keluar. Bukan hanya itu, Pak. Jenengan kalau umroh, menunaikan haji, itu akan ada seorang imam, Syekh Sudais namanya. Dia itu, Pak, kecilnya itu membedik, Pak.
Betik kecilnya. Mosok dosa ngeten kan mboten dalam rangka kebaikan. Ibunya berroti, rotinya dientas karena tamunya akan datang, ngambil pasir diwur-wur ngeten Bu. Dik dukur roti, napa mboten mangkel ibuke? Monggo jenengan lain husnul khotimah mau. Ya napa Bu? Mangkel napa mboten? Kinten-kinten nggih mangkel nggih. Keluar sana nak. Tamunya sebentar lagi datang. Roti sudah siap saya sajikan kok kamu kasih pasir. Tapi ibu doakan ya nak, besok kamu jadi imam besar di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Dikabulkan Pak. Ono malaikat lewat mana? Berarti malaikat kan melaku terus ini Pak. Ya napa nih awake dhewe niki nggih. Muring-muring ijek bener. Muring-muring yang benar itu muring-muring yang menimbulkan efek positif buat anak yang kena sasaran itu. Kalau kalimat kita balik-balik menunjukkan kearifan, anak kita akan terbimbing. Tapi balik-balik pengong, tuanya pengong betul. Anak sapa sing pengong iku lho ibu sing omonge balik-balik pengong. Oh ibu cita-citae jare Husnul Khotimah iku ya. Mboten Bu guyon. Begitulah antara lain Bapak sekalian. Kita tiru hal-hal yang sudah menjadi komitmen kita wujudkan dalam kehidupan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru orang sukses itu tegakkan salat, hayya 'alas shalah. Tegakkan sholat kita dalam kehidupan. Sholat itu sudah menjadi menyatu dengan jiwa kita. Maka kalau masih ada orang yang bertanya dan berdebat soal definisi khusyuk itu, ya sudah menjadi satu dengan jiwa kita. Kalau dilatih terus menerus, insya Allah akan menjadi khusyuk. Tadi kan dimulai dari wudunya ya, berkumur, wajah disucikan supaya pandangan mata kita tidak underestimate, tidak meremehkan orang lain, apalagi suaminya sendiri. Opo Pak sampean niku mbiyen rene ngerabi aku lho mek bondo iku tok Pak. Itu walaupun tidak jelas Bu kalimatnya, mek bondo iku tok, itu tersinggung suaminya Bu. Jangan terucap, nggih Bu nggih. Sampean niku opo lontang-lantung bondo iku tok mbiyen. Oh itu sakitnya sampai di sini. Hayya 'alas shalah. Salatlah yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khusyuk. Khusyuk itu ketemu dengan Allah. Ya seperti Umar bin Khattab itu, orang yang sangat ditakuti oleh lawan, setan pun juga takut, lawan segan. Tapi kalau sudah sholat Allahu Akbar, itu Umar pucet katanya Pak, lemes menghadap kepada zat yang maha segala-galanya dalam hidup ini. Umar yang penuh dosa, Umar yang punya masa lalu gelap, malu kepada Allah, sungkan. Persis kita Pak kalau sholat. Sholat kita itu benar-benar khusyuk, saking khusyuk sampai lali jumlah rakaate. Kemang piro ya, loro apa telu? Telu apa loro? Itu di Lumajang Bu yang begini nih. Ya, enggak tahu kalau orang Lumajang yang sudah pindah ke Jember. Jenengan nate sholat jumlah rakaatnya lupa Bu? Oh, nggih padha ae berarti. Gak Lumajang, gak Jember berarti. Enggak tahu kemana pikiran kita ya. Wong sholat itu menghadap kepada Allah, kok keluar dari Allah itu loh, mau kemana? Aina tathabun. Hei, kata nang dia awakmu iku, katanya Gusti Allah. Kata nang dia awakmu iku. Fafirru ilallah, balik nang Gusti Allah. Salat ae lali nang Gusti Allah apa paling di luar salat. Ngoten niku tersinggung panjenengan. Ya memang harus tersinggung, lek mboten tersinggung kebal namanya. Nggih, wudu kan begitu. Baru telinga menjadi ahli mendengar kebaikan-kebaikan. Bukan justru rajin mendengar hal-hal yang sifatnya gosip.
Gosip itu Pak, nikmat. Ngerasane wong niku mboten usah kuliah. Nggih, pokok ada 2 orang jadi, tambah satu lagi tambah mantap. Saling melengkapi dan menyempurnakan bahan gosipan. Ndak peduli itu Pak aktivis persyarikatan apa mboten, pokok punya kebiasaan gosip, hidupnya makmur. Karena banyak temannya. Hentikan dari hari ini. Bismillah, saya akan mulai mengurangi kebiasaan rasan-rasan yang tidak produktif. Sanggup Bapak Ibu sekalian? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, saya tadi malam berangkat jam 10. Nyampe di Unmu sekitar jam setengah 12. Jam 6 di sini. Lah kok lek ceramah terus gak dilakoni sing dosa niku sinten? Nek kula mboten dosa pun wis mari nyampekno. Baru hayya 'alal falah, ayo menuju pada kemenangan hidup dunia akhirat sebagaimana doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. Lek sukses jangan sombong. Allah Maha Besar. Yang mensukseskan itu Allah. Kita ini sekedar ikhtiar, berdoa baru tawakal. Runtutannya kan begitu. Orang sukses itu Allah semua yang memberikan. Dengan ikhtiar kita, tengadah tangan ke atas, baru tawakal. Nah, baru setelah Allah Akbar terakhir Pak, la ilaha illallah. Itu kalimat adzan. Hidup itu harus ditutup dengan la ilaha illallah. Kita harus menuju ke situ Pak. Makanya saya kalau lihat tokoh-tokoh Jember itu ya seperti Yaizen, Batu Kebo itu menghabiskan waktunya hanya untuk dakwah. Sampai bekasnya itu kan sampai hari ini terbaca dilestarikan. Saya kira dulu cabangnya itu di di Ambulu. Ternyata sama-sama cabang. Kok bisa besar? Ada kok bisa sejarahnya. Kok bisa besar? Pertama karena ada koknya. Gara-gara kok itu besar Pak. Yang kedua karena sudah siang malam menghabiskan waktu secara totalitas Yaizen itu untuk pengembangan dakwah bersama sahabat setianya yang bernama Kiai Haji Abdi Manap dari Lumajang. Kadang-kadang sama-sama sepeda ontel Pak. Kalau sekarang PDM turun ke Wonosobo kan naik mobil yang kinyis-kinyis itu. Ya. Dulu naik ontel. Bahkan yang mana itu kalau ke Tempur Sari itu tempatnya jauh sekali. Itu naik ontel kalau sudah nggak kuat dititipkan di rumah warga jalan kaki. Makanya sampai hari ini kedua beliau itu namanya kan melegenda. Disebut-sebut oleh para kadernya. Agak susah mencari orang yang sehebat itu semangat dakwahnya. Itu dalam rangka apa? La ilaha illallah. Itu yang disebut dengan dakhalal jannah dan menurut versi ibu-ibu itu jadi disebut husnul khotimah. Nah, dokter tadi Bu, yang pertama salatnya dijaga. Yang kedua, ternyata orang yang 70 itu fasih mengucap la ilaha illallah itu mereka orangnya istiqomah membaca Al-Quran. Monggo sampun dibiasakan mawon baca Quran, ambil Quran. Naruh Quran resepnya jangan di tempat yang susah dijangkau. Taruh di tempat sembarangan tidak apa-apa, meja. Bahkan kalau perlu di dapur ada Qurannya Bu. Jangan kalau pas nganggur-nganggur sambil nunggu tempe gorengnya mateng baca Quran. Tidak apa-apa, boleh. Ngaji nggak apa-apa. Saya punya sahabat itu dia hafid Quran, anaknya hafid Quran, kakaknya 6 orang hafid Quran. Ya begitu, Quran itu pating selengkra di meja kerjanya, di meja tamu ada Quran. Sewaktu-waktu ingin baca tinggal ngambil. Awak dhewe kan Quran lebono lemari dikunci. Menjaga kesuciannya ini. Ya suci gak ditahu cekel belas. Nah, sudah habis waktu.
Padahal kata Yusuf Qaradawi itu kan ada 5 kewajiban. Yang pertama tadi mengilmui, yang kedua menghayati, yang ketiga mengamalkan, sudah. Yang keempat mendakwahkan, kelima membela kalau ada orang yang niatnya buruk, menjahati dan mengotori al-Islam ini. Saya kira kita bisa bersua kembali lain kesempatan ini Pak nggih. Kalau kita ditakdirkan masih punya sisa umur panjang, ya mudah-mudahan jenengan panjang umur. Nah, sehingga amin berarti gak kepingin panjang umur. Di Uluan itu ada seorang kakek usianya 125 tahun. Iya di Uluan, 125 tahun. Sampai hari ini masih gagah. Pendengarannya masih bening, masih mendengar orang jelas. Pandangannya masih terang. Ini yang penting Pak, memorinya mengingat peristiwa tahun sekian hari ini masih ingat. 125 tahun. Awak dhewe niki pinten bener Pak? Ya paling enggak 70 lah ya kita ya, 70. Itu sambatnya ngalang-alai Nabi Muhammad. Nabi enggak pernah sambat, tapi awak dhewe ini gambarannya begitu. Duduk mau berdiri, aduh. Ingatkan Pak yang begitu, aduh Allah. Ayo sarapan sih, waduh, cek warek kakek Paryo. Ojo aduh, iki nikmat dari Allah, alhamdulillah. Banyak aduhnya kita ini Pak, aduh sembarang aduh. Akhirnya Gusti Allah bawis, katanya Gusti. Sak karep-karepmu wis, donga wis gak tak kabulno. Umur sak karep-karepe njaluk gak njaluk wis apa jare Israil wis. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sekali hikmah yang dapat kita resapi terkait dengan apa yang disampaikan Kiai kita, Kiai Haji Suharyo. Mudah-mudahan kita di dalam menjalankan agama dapat menikmatinya, bukan lagi seperti beban yang sedang tengah kita pikul. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara ini ditutup, ada beberapa informasi. Yang pertama tadi pembagian buku bagi yang datang awal dari Kampung Baca yang dimiliki oleh Bapak Iman Suligi. Kemudian yang kedua, penyampaian dana manfaat Nadimu yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Jember kepada 1 SMP Muhammadiyah 7 Taman Sari, 2 SD Muhammadiyah Kasian, 3 Masjid Sukowono, 4 Masjid Silo. Kepada beliau pimpinan daerah Muhammadiyah dan yang terpanggil dipersilahkan. Mohon kesabaran sebentar Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kami sampaikan di pengantar tadi, bahwa dari dana abadi yang terhimpun yang kita miliki dan kemudian dikelola, ada manfaat yang cukup besar, dan sebagian dari itu pada hari ini nanti kami bagikan atau kami berikan manfaatnya untuk 4 lembaga tadi, dan kami minta untuk disiapkan oleh teman-teman dari sekretariat. Sudah disiapkan, sudah dikemas, tinggal menyampaikan. Dari perwakilan SMP Muhammadiyah 7 Taman Sari ada? Ada, di mana? Di sini apa di sana? Oh, di dalam. Kemudian dari SD Muhammadiyah Kasian? Oke, siap.
dari Masjid PCM Sukowono? Ada. Masjid dari PCM Silo? Ada, udah. Lengkap, ada semua Mas Toyo? Kami persilakan Bapak Ibu yang mewakili lembaga-lembaga yang dimaksud untuk tampil ke depan. Kami serahkan. Ini adalah dana sementara untuk tahun ini. Insya Allah pada tahun yang akan datang nanti apakah tetap kita support dari Nadimu atau dari Lazismu. Jadi kita punya banyak sumber. Jadi ada dari Nadimu. Sekali lagi Nadimu ini bukan dana pokoknya tapi dana manfaat. Dana pokoknya tetap utuh ya, yang terhimpun. Mas Toyah, yang tadi saya tanyakan kupon ada ya? Saya minta contoh ya, nanti. Kami persilakan, monggo Bapak Ibu yang mewakili lembaganya dari Sukowono, Silo, monggo tampil ke depan sekaligus saja biar efisien. Segera kita akhiri nanti. Monggo, ini dari SMP 7 Tamanan yang kasihan. Maaf, Taman Sari, Tamanan. Iya. Karena sering ke Tamanan juga saya. Yang Taman Sari yang mana, Pak? Ini ibu dari Kasihan, Pak dari Sukowono, dari Silo. Ini untuk masjid ya, Masjid Sukowono. Terima kasih. Monggo dipersilakan kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Ini tadi uang tanda bahwa dana itu memang ada dan kemudian dimanfaatkan. Jadi ini sebagian kecil dari manfaat. Tadi sudah saya sampaikan dari dana yang terkumpul 300 sekian juta itu kita sudah mendapat manfaat 25 sekian juta. Dan ini tadi yang dibagikan belum besar. Perlu disebut angkanya? Ya, masing-masing 1 juta ini tadi. Ya. Nah, setelah itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian, ya, mengundang Bapak Ibu sekalian bagi yang berminat. Ini katanya husnul khotimah tadi, salah satunya ini indikatornya. Jadi Nadimu ini contoh kupon yang bernilai per lembar Rp10.000. Kemudian yang ini yang Rp5.000 per lembar. Kalau tidak mau membawa lembaran banyak, di lembaran ini ada nomor rekeningnya. Nomor rekening Bank Muamalat 73101111, satunya 6 kali di belakang itu. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Jember Dana Abadi. Jadi nanti kalau ingin setor langsung silakan ya, dan mohon nanti setoran yang sudah disampaikan slipnya dikopikan kepada kami, dikirimi. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini ada yang berminat bisa juga nanti datang kepada teman-teman di sekretariat baik yang 5.000 maupun yang 10.000. Kemudian dua lagi informasi yang tadi belum sempat saya sampaikan di awal. Mengulangi lagi bahwa kita PDM Kabupaten Jember ini mempunyai kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk menunaikan, yang sudah tiba gilirannya untuk menunaikan ibadah haji, yaitu yang
setoran tahun 2012 itu sudah waktunya untuk berangkat haji di tahun 2025 besok. Oleh karena itu kami persilakan yang sudah setoran itu untuk segera mendaftar bergabung dengan kami KBIHU Ar-Raudhah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Ar-Raudhah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Sekretariatnya ada di sini. Jadi nanti yang mendaftar silakan di sini atau menghubungi, tanya di grup boleh. Di grup apa saja ya, nanti akan dijawab karena sekretariat itu terhubung dengan semua grup yang ada di Jember. Dipersilakan. Bimbingannya ada di sini dan ruang bimbingan lebih banyak ada di kampus Unmu Jember. Lapangan nanti ketika praktek lapangan di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Jadi kita punya banyak tempat untuk bimbingan. Kantornya ada di sini, bimbingannya di Unmu, lalu studi lapangan, praktek lapangan di SMA Muhammadiyah Jember. Kalau nanti SMA belum puas, sesekali nanti ke Stadion Unmu, karena kita punya stadion di sana. Itu masih stadion, belum lagi di rumah sakit Unmu, itu juga punya. Jadi berpeluang untuk digunakan, Pak. Karena kemarin ibu-ibu PDA sudah praktek pertemuan antar cabang PCA se-Jember itu di Unmu Jember, di rumah sakit Unmu. Dialokasikan 80 orang, ternyata yang berminat banyak, sampai 120 apa 130. Akhirnya ruangannya gak cukup, masih punya ruang yang lebih besar yaitu masjid. Akhirnya di masjid. Jadi gak usah khawatir. Itu satu. Nah, setelah menyebut rumah sakit Unmu Jember, ini juga perlu kami sampaikan. Jadi tiada henti untuk selalu mensosialisasikan rumah sakit Unmu Jember. Rumah sakit Unmu Jember sejak Oktober 2024 kemarin, 2023 kok kemarin. 2023 kemarin sudah menerima pasien peserta BPJS. Jadi kalau ada yang rujukan silakan dirujuk ke Rumah Sakit Unmu Jember, dan mungkin di grup-grup PCM se-Jember ini disampaikan juga iklan atau promosi rumah sakit. Rumah sakit Unmu Jember itu boleh dibilang begini, sepanjang yang saya tahu adalah rumah sakit yang terbaik di Jember, terbaik fasilitasnya. Bukan kelas yang tertinggi, bukan, karena kelasnya masih kelas C, ya. Apa kelasnya? Peringkat ya. Kelas C. Yang kelas B itu di Rumah Sakit Subandi. Ya. Jadi rumah sakit yang lain kelas C, termasuk Unmu Jember, tapi fasilitasnya itu yang terbaik di Jember, sepanjang yang saya tahu. Seperti yang digambarkan di video grup-grup itu ya, kelas 3-nya kamar mandi di dalam, lalu full AC, kelas 2 apalagi yang kelas VVIP. Seperti kata Pak Haryo tadi, doanya bukan mudah-mudahan banyak orang sakit sehingga rumah sakit Unmu ramai, bukan, tapi doanya mudah-mudahan banyak orang sehat karena rumah sakit Unmu Jember. Atau doanya adalah mudah-mudahan rumah sakit Unmu Jember bisa melayani banyak orang. Nah, gitu. Jadi bisa melayani banyak orang dan sembuh tadi katanya. Terima kasih, dan bagi yang berminat ini tadi silakan nanti ke sekretariat, dibantu oleh teman-teman saya dari sekretariat BDM. Saya kembalikan kepada Pak Masyuti. Terima kasih Pak Masyuti. Demikian penyampaian manfaat nadimu yang telah disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah daerah Jember. Informasi infak PAP pagi hari ini adalah Rp1.129.400. Mudah-mudahan sedekah atau infak bapak-bapak sekalian penuh dengan keberkahan sehingga Allah memberikan balasan yang lebih besar.
Marilah kita tutup acara PAP pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.